Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah, monggo Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, karena hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang besar, yaitu bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai hamba Allah, di antaranya menuntut ilmu, thalabul ilmi, yang hari ini kita masih bisa berada di tempat yang mulia di bulan kedua, hari ke-24 di tahun 1445 Hijriah, yaitu bulan Shawwal. Menyinggung bulan Shawwal, Bapak Ibu, secara harfiah artinya sepi atau senyap. Karena tradisi orang Arab ketika itu banyak rumah ditinggal bepergian, pergi perang, berdagang, dan sebagainya. Perbedaannya dengan negara kita, ulama-ulama terdahulu sangat meyakini bahwa di bulan Shawwal banyak musibah yang dikenal dengan nama bulan kesialan. Hadirnya Islam untuk menghapus keyakinan seperti itu. Karena semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan nama-nama bulan, memberikan bilangannya, sudah mengatur ketentuannya oleh Allah. Jika tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial. Kalaupun terjadi adalah perilaku manusianya sendiri. Ada juga ulama yang berpendapat di bulan Shawwal, pada hari Rabu terakhir, Allah menurunkan 320.000 bala. Makanya ada juga yang punya keyakinan di tempat kita pada hari Rabu terakhir melaksanakan sholat tolak bala. Anehnya hari itu diberi nama Rebo Kasan, dari kata hari Rabu Hasan. Hasan kan baik, tapi banyak musibah, sejumlah 320.000 musibah. Dan di tempat kita masih ada. Di Jalan Mondali ada Masjid Nurul Huda, pertigaan Indomaret, Malang, ngarah sini perpentilan Masjid Nurul Huda. Itu setiap tahun hari Rabu dilaksanakan sholat tolak bala. Di pulau daerah-daerah, saya belum memahami hadisnya sekuat apa. Keyakinan bisa salah kalau memang dari itu diyakini hari sial itu salah. Yang benar bagaimana cara kita mensikapinya adalah justru hari itu kalau memang Allah benar-benar menurunkan musibah, itu tantangan dan itu ujian. Ibarat anak-anak sekolah ada waktu-waktu yang sulit, yaitu ketika ujian. Anak SD, anak SMP, SMA, perguruan tinggi setiap semester pasti melakukan ujian. Itu masa-masa sulit.
S1 ada skripsi, S2 tesis, S3 disertasi, yang sebentar lagi akan dihapus semua Pak. Oleh rezim kita, tidak penting namanya pendidikan, yang penting adalah kerja sama pariwisata. Nah, anak-anak kita juga melalui masa-masa ujian seperti itu. Maka hikmahnya kalau memang Allah benar-benar menurunkan musibah, itu adalah akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah bagi orang yang beriman. Jadi bedanya Bapak Ibu, musibah yang Allah berikan kepada kita lihat dulu beriman apa tidak. Kalau musibah itu ditimpakan pada orang beriman, namanya ujian. Kalau ditimpakan kepada orang yang tidak beriman, ahli maksiat, namanya azab. Tapi kita nggak boleh lihat orang lain, lihat diri sendiri. Baik dengan musibah, wah azab itu nggak boleh. Harus lihat diri sendiri, ini azab atau ujian. Nah, kalau kita sudah merasa beriman, Bapak Ibu, siap-siap saja, pasti Allah akan memberikan ujian. Budi betul? Nah, budi nggak usah beriman. Nah, terlanjur mengaku beriman, pasti akan datang ujian. Suratnya ada di dalam Al-Ankabut, surat yang ke-29, mulai ayat 2. Saya bacakan Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Diuji. Ayat 3-nya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Tujuan kedua agar kita tahu mana orang yang benar, mana orang yang dusta. Dan ayat yang keempatnya, ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Tidak, sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Jadi kalau panjenengan sudah rajin sholat, zakat, puasa, ngaji, tetap kena musibah, dilala wonten seriba, sakit, itu namanya ujian. Sedang ujian untuk naik kelas dan naik tingkat. Kalau sabar, Allah tambah keimanannya. Tapi kalau boten sholat, ora zakat, puasa boten, kemudian kena musibah, itu azab. Parahnya Bapak Ibu, kalau ada orang pede, ora tahu sholat, ngombe-ngombe terus, judi, kemudian diuji oleh Allah, kena musibah, nah ini ujian saya. Wah, pede banget, padahal azab itu. Naudzubillah min dzalik. Dan ini berlaku bagi siapa saja. Jangankan kita, Rasul saja diuji Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan kemarin di pengajian terakhir, dalam satu perjalanan di umroh, kita hitung coba Bapak Ibu, berapa kali Rasul mendapatkan musibah. Mulai dari berangkat hendak menunaikan umroh dengan membawa 1.400 orang, itu sudah ada musibah. Yang pertama, ikutnya satu orang munafik yang bernama sinten Pak? Ja'ad bin Qais. Itu musibah, mesti merusak. Nabi Muhammad, ayo para sahabat kita umroh. Orang munafik ini menghalang-halangi. Ngapain umroh? Muhammad sudah tahu betul panasnya Makkah luar biasa. Nanti kita malam tidak bisa kembali. Kita dipantai, dibunuh semua. Tapi Ja'ad ikut. Ngompor-ngompor biar tidak umroh, tapi ikut. Tujuannya memata-matai. Itu mesti ada di setiap zaman, setiap tempat ada. Sekarang kita ngaji, ada Bapak Ibu.
satu musibah. Dan orang-orang yang ikut Nabi semuanya adalah sahabat, bukan teman, tapi sahabat. Nabi itu punya 3 generasi emas yang disebut salafus soleh. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Orang yang setia kepada Nabi, hidup di zaman Nabi, namanya sahabat. Kita bukan, kita umatnya. Itu yang diajak 1400 min 1, yang satu munafik. Musibah pertama. Musibah kedua, karena berita ini tersebar, maka Mekah mengeluarkan pasukannya lengkap dengan pakaian perang sejumlah 3.000 untuk menghalau rombongan Nabi agar tidak umroh. Musibah kedua. Dan ini berlaku buat kita. Panjenengan Bapak Ibu hendak tidak haji, pasti nanti akan diuji. Mungkin pesawatnya terlambat, banyak kempes, kopernya ketinggalan, di sana ada masalah. Itu pasti. Ujiannya adalah kita sabar apa tidak. Nabi pun seperti itu. Dihadang 3.000 orang kafir Quraisy agar tidak umroh. Maka Nabi mengambil jalan lain, keluar dari jalan utama yang mestinya hanya 20 km seperti sini Klaten. Nabi harus melalui jalan yang panjang 80 km, lewati jalan berbatu, pasir, gunung. Kemarin saya dengan Bu Edi tadabbur alam di Larupak, nyopingan di Jeep Adventure. Bukan senang-senang Pak, tadabbur. Jadi membayangkan kira-kira Rasul ketika melakukan perjalanan di Sabrang, jalannya ekstrim. Kalau kemarin cuma berbatuan sama pasir, Rasul ada hujan, ada angin, badai, hujan, lumpur. Jadi belum apa-apa, 80 km. Kalau hutannya Larupak cuma 300 meter itu, dan naik jeep. Rasul dulu naik onta itu, 80 km. Musibah itu. 3 itu. Kemudian hampir sampai di Makkah diuji lagi oleh Allah. Ontanya dekrok. Padahal kalau sudah masuk Makkah aman itu umroh, nggak ada berani menyerang, dilalan dekrok. Maka timbul tanda tanya besar bagi orang Makkah, ini Muhammad umroh atau mau perang? Kalau umroh kau tidak masuk Makkah, tapi kalau mau perang kau pakai ihram semua, sehingga menimbulkan masalah, musibah yang keempat. Yang kelima, semua sumur-sumur di sekitar Mekah tidak ada airnya kering. Padahal butuh air untuk minum, untuk memberikan minum kepada kuda dan onta, untuk wudu, untuk sholat, butuh air. Semuanya mati kering. Gimana? Yang keenam, karena timbul tanda tanya besar, orang-orang Mekah mengutus untuk menanyakan Muhammad, ini benar-benar umroh atau ngajak perang? Sampai 5 kali, Pak. Yang pertama ngirim Budail, yang kedua ngirim Makras, yang keempat Bimles, yang keempat Urwah bin Mas'ud, dan yang kelima tidak tanggung-tanggung mengirimkan 40 tentara terbaiknya. Hanya menanyakan Muhammad benar-benar umroh atau ngajak perang. Musibah itu umrohnya tertunda, terhenti. Nabi. Yang ketujuh, gantian Nabi juga penasaran, maka mengirim Utsman untuk ketemu pimpinan Mekah yang ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan, tapi ketika masuk Mekah malah disantet. Musibah lagi 7. Nah, musibah inilah yang membuat Nabi menarik kesepakatan, mengajak perjanjian baiat dengan para sahabat sehingga muncul baiatul ridwan yang kemarin sudah kami sampaikan. Nah, ketika baiatul ridwan juga ada satu orang yang tidak mau baiat, orangnya bersembunyi di balik onta merah, ya orang munafik tadi itu tidak mau baiat. Sudah selesai Bapak Ibu, belum, musibah datang lagi ketika dibacakan perjanjiannya. Satu-satu dibacakan, ternyata perjanjiannya sangat merugikan umat Islam
Pembukaannya saja ketika dituliskan oleh Ali bin Abi Thalib, Bismillahirrahmanirrahim, diprotes oleh Suhail bin Amr pimpinan Mekah. Saya tidak setuju. Saya tidak kenal Ar-Rahman siapa itu. Ganti saja, diganti dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, ya Allah. Ya intinya sama, tapi kan beda. Dan dari sini Pak, munculnya inspirasi bagaimana cara masuk Quran. Kelihatannya benar padahal beda. Jadi mulanya Suhail bin Amr. Orang banyak tiru-tiru bagaimana cara masuk Quran yang kelihatannya benar padahal beda. Musibah berikutnya tidak menerima Muhammad sebagai Rasul. Diganti kalimatnya, saya tidak menerima Muhammad sebagai Rasul. Harus diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Dan 10 Bapak Ibu. Masih ada lagi musibah? Ada. Ketika dibacakannya perjanjian, tiba-tiba terjadi keributan di luar kemah, yaitu Abu Jandal disyarat-syarat oleh bapaknya sendiri. Nabi Muhammad dengan para sahabat tidak bisa menolong. Rentas di hati, ada orang beriman disyarat-syarat tidak bisa menolong. Mungkin ada di tempat kita Pak, saudara-saudara kita Muslim yang dikriminalkan, tapi kita tidak bisa menolong. Nabi Muhammad menangis, hanya mendoakan saja, ya Abu Jandal, bersabarlah. Insya Allah dengan kelompokmu yang lemah, Allah berikan rahmat. Dan doa ini diberikan juga kepada Abu Basir. Ketika ditahan, lepas, dikejar sampai ke Madinah, hendak dibunuh. Itu semuanya musibah yang Rasulullah alami ketika hendak melakukan umroh. Ini pun Rasulullah, apalagi kita pasti, cuma mungkin bentuk musibahnya berbeda. Tapi nanti kalau kita sabar Bapak Ibu, lolos ujian, hasilnya luar biasa. Selain iman kita meningkat, prestasi kita meningkat, kita mendapatkan yang namanya sakinah, ketenangan. Ketenangan yang luar biasa. Ada orang mendapatkan ketenangan sebelum diuji, itu ketenangan biasa. Tapi ada ketenangan yang luar biasa, diuji dulu, nah itu namanya sakinah. Maka kita sering mendoakan kepada para pengantin, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, barokah, mawaddah, warahmah. Maka yang didoakan pengantinnya siap-siap dulu, pasti ada badai dulu, nanti baru mendapatkan sakinah. Jadi ketenangannya setelah diuji, bukannya sebelum diuji. Ada ketenangan sebelum diuji, tapi namanya bukan sakinah, namanya rahmat. Jadi ada yang sebelum diuji, ada yang sudah diuji. Nah, kemarin baru pre-wedding aja sudah kebakaran. Bukan ini sendiri nonton. Nah Bapak Ibu, saya lanjutkan masih di dalam kisah perjanjian Hudaybiyah. Allah memberikan banyak musibah kepada Rasul dan para sahabatnya, tapi Allah memberikan rahmat dan sakinah. Jadi bedanya Bapak Ibu, rahmat itu Allah berikan ketenangan sebelum terjadi musibah atau saat musibah, jadi bareng. Nah setelah musibah Allah beri ketenangan lagi, namanya sakinah. Nah saya tunjukkan surat yang menggambarkan rahmat dan sakinah ini adalah surat Al-Fath atau surat Al-Fatih. Surat yang ke-48 ada 29 ayat, ini menggambarkan terjadinya kisah perjanjian Hudaybiyah yang penuh dengan ujian. Musibah tapi ujian untuk orang beriman, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Tetapi musibah berupa azab untuk orang-orang yang menghalang-halangi Nabi melakukan umrah. Ada dua, yang di Madinah adalah Badui, yang di Makkah adalah kafir Quraisy. Bapak itu masih takut menyebut nama kafir.
Bukan usah takut. Quran saja menyebutkan 500 kali kata-kata kafir. Bahkan ada surat namanya surat Al-Kafirun. Untuk biasanya ini wedi biar malah jauh protes ini biar bukan protes. Abu Jahal disebut kafir nggak protes. Abu Lahab nggak disebut kafir. Orang Indonesia protes. Ya kalau takut ganti aja Pak Ganis Kures atau Pak Ganis, orang yang menyembah banyak berhala, itu namanya Pak Ganis. Itu menghalang-halangi Nabi agar tidak umroh. Maka hasil perjanjian Hudaybiyah, poin yang pertama, umat Islam batal umroh tahun ini. Dengan senangnya, padahal itu sebenarnya azab. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Nah di sini juga Allah gambarkan Bapak Ibu di ayat yang ke-18. Oke, ayat 18. Surat Al-Fat Bapak Ibu. Saya bacakan artinya saja nih. Ayatnya panjang. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon, namanya pohon Ridwan. Maka perjanjiannya namanya Baitur Ridwan. Kalau panjenengan sekarang tidak haji, sekarang sudah jadi masjid, namanya Masjid Ar-Ridwan. Jadi baiatnya dikenal Baiatur Ridwan atau Baiatus Syajarah karena dilakukan di bawah pohon. Nah di perjanjian Baiat Ridwan ini Allah memberikan informasi yang sangat berharga. Informasi apa? Yang pertama Nabi mengatakan semua yang hadir di sini dijamin tidak masuk neraka. Satu. Yang kedua, yang hadir di sini semuanya pasti masuk surga. Lagi, kecuali satu orang yang bersembunyi di balik onta merah. Orang munafik namanya Ja'ad bin Qais. Ini informasi yang pertama ada dua. Dijamin tidak masuk neraka, dijamin masuk surga. Enak betul Pak? Tapi kok kita dilakukan sekarang nih? Andaikan dulu Pak sudah. Kalaupun ketika itu belum meninggalnya besok dia masuk surga kata Nabi. Nah informasi yang kedua seperti Allah gambarkan dalam surat Al-Fat ini ayat yang ke-18. Kalimat terakhirnya ini Bapak Ibu, dia Allah memberikan ketenangan, sakinah, ketenangan atas mereka dan mereka balasan dengan kemenangan yang dekat. Jadi musibah yang Allah berikan kepada Nabi dan para sahabat sebanyak tadi ada 10 lebih. Itu hakikatnya Allah berikan sakinah, ketenangan, kemenangan yang dekat. Apa itu kemenangan yang dekat? Yaitu perang Khaybar. Jadi surat Al-Fat menggambarkan dua kisah Bapak Ibu, perjanjian Hudaybiyah dan perang Khaybar. Jadi kemenangan yang dekat ternyata ulama sejarah menafsirkan adalah peperangan Khaybar. Maka di sini ada dua riwayat Bapak Ibu. Riwayat pertama, perang Khaybar terjadi begitu Nabi pulang sampai Madinah, Nabi langsung ayo berangkat, kita berangkat perang menuju Khaybar. Dan Khaybar ini Bapak Ibu, ini perang yang pertama kali Rasulullah lakukan melawan orang-orang Yahudi. Selama ini sebelumnya Rasul perang dengan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah. Perang Badar, perang Uhud, Hamzat Ahzab, Mustalik, 5 kali melawan orang-orang Mekah. Berkat perjanjian Hudaybiyah yang poin 10, perjanjian gencatan senjata berlaku selama 10 tahun. Maka dengan orang-orang Mekah tidak terjadi peperangan. Nabi perangnya dengan orang lain.
dengan musuh-musuh lain. Dan Allah pilihkan musuh yang paling kuat, paling sangar, paling sadis, paling brutal. Orang-orang Yahudi. Pasukannya kuat Bapak Ibu. Tentara Romawi saja yang begitu kuat tidak mampu menembus benteng pertahanan orang-orang Yahudi yang di Khaybar. Ini satu riwayat menjelaskan begitu pulang dari Hudaybiyah, Nabi langsung berangkat mengajak perang Khaybar atas perintah Allah. Karena Allah menjanjikan dua Bapak Ibu, ketika Baitul Ridwan ayat ini turun. Yang pertama, Allah berikan kemenangan. Coba Bapak Ibu, sebelum perang Allah jadi menang, akan senang Bapak. Belum jadi saja senang, apalagi dijadikan pasti menang. Yang kedua, akan mendapatkan banyak rampasan harta perang. Wah, ini yang dicari banyak orang. Sahabat Nabi juga mengincar ini. Nanti kaya mendadak Pak, suatu orang bisa mendapatkan miliaran itu dari perang Khaybar. Ini nanti sabar, pelan-pelan dulu. Tapi dalam riwayat lain Nabi tidak langsung menuju Khaybar, karena ternyata perang Khaybar terjadi di bulan Maret atau bulan Safar di dulu bulan Maret tahun 628 Masehi. Kalau perjanjian Hudaybiyah itu bulan Dzulqa'dah, berarti lewat berapa bulan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, 4 bulan baru berangkat. Dan itu logis, masuk akal, karena ketika Nabi sampai di Madinah terjadi peristiwa, jadi kan betul Pak, ulahnya Abu Basir yang di Mekah lepas, lari, dikejar orang Mekah, dan itu menghasilkan penghapusan perjanjian Hudaybiyah. Poin nomor 8 dihapus gara-gara Abu Basir berhasil berulah membuat pasukan sendiri menguasai daerah Is. Orang Mekah memohon kepada Nabi untuk menghapus salah satu perjanjiannya. Sampai Nabi mengatakan, "Ya Umar, akan kita terhina?" Ternyata tidak. Kita terhormat. Orang Mekah datang minta dihapus perjanjiannya. Itu berkat ulahnya Abu Basir, berkat doanya Nabi yang mendoakan sabar. Insya Allah ada rahmatnya. Ada rahmat, ada sakinah. Bapak Ibu, perlu saya jelaskan sedikit tentang Khaybar. Khaybar ini letaknya di daerah Oasis. Oasis itu daerah di tengah-tengah gunung. Kalau di tempat kita Boyolali, antara Gunung Merapi dan Merbabu, tentu subuhnya bukan Merapi. Cuma yang tinggal di sana ketika Merbabu terancam kebakaran, Merapi meletus erupsi. Tapi kalau di Mekah ini, Madinah 150 km sebelah utara Madinah letaknya, itu ada Oasis Khaybar. Itu suburnya bukan main. Maka Khaybar itu waktu itu Bapak Ibu, negara terkaya di dunia. Waktu itu negara terkaya di dunia, punya pabrik metal, sehingga tiap hari memproduksi senjata, terus banyak persenjataan disimpan dalam satu benteng. Dan Khaybar ini punya banyak benteng Bapak Ibu. Ada yang meriwayatkan punya 9 benteng. Al-Buti meriwayatkan, Sofiur Rahman Al-Buti mengatakan pertahanan benteng Khaybar berlapis-lapis. Lapis pertama ada 5 benteng. Benteng Naim, benteng Sobun, benteng Nizar, benteng Ubay, benteng Zubair. Lapis yang kedua ada 3 benteng. Benteng Komus, benteng Natab, benteng Sik, dan masih ada benteng-benteng lain. Ada Somrun, ada Katiba, banyak benteng. Dan bentengnya kuat-kuat Pak, kokoh.
berada 854 meter di atas permukaan laut, jadi tinggi-tinggi. Orangnya juga kuat. Dan Khaybar ini juga punya pabrik sutra. Jadi zaman itu saja sudah menjadi daerah terkaya di dunia. Maka ini sangat menjanjikan kalau bisa menang dalam peperangan ini. Luar biasa, banyak sahabat yang kaya mendadak. Itu Khaybar. Tapi Allah memberikan kabar ini seolah-olah memberikan hadiah apa? Kegagalan di perjanjian Hudaybiyah Allah menghiburnya lewat peperangan dan pasti menang. Kalau nanti menang mendapatkan harta rampasan yang banyak. Ini yang menarik di sini Bapak. Nah, cuma yang perlu kita ketahui, mengapa lawan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, semenjak Nabi hijrah ke Madinah, tidak semua orang itu senang. Yang senang adalah golongan Ansor. Di Madinah ketika itu ada 3 suku Yahudi yang tidak suka, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Apa hobinya orang-orang Yahudi ketika itu? Sering membuat onar. Contohnya Bani Nadir. Bapak Ibu, Nabi itu mungkin seperti kita nih, juga punya utang, tapi sama orang Yahudi. Ketika Nabi hendak nyaur, datang ke wilayah orang Yahudi, bertamu hendak melunasi utang. Kalau orang normal diterima lagi, alhamdulillah datang mau nyaur utang, terima beres. Orang Yahudi tidak, Pak. Berkumpullah orang Yahudi di belakang rumah membicarakan ini kesempatan emas. Satu orang mengatakan tidak ada kesempatan sebaik ini untuk membunuh Muhammad. Anak si dibunuh kan malah jadi lunas, Pak. Tapi incarnya membunuhnya. Nabi bersama Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Tolha bersama itu. Orang Yahudi berembuk bagaimana caranya. Satu usul naik ke atas menjatuhkan dengan batu yang besar. Ketika batu sudah dijatuhkan, Allah memberikan kabar lewat malaikat Jibril, ya Muhammad cepat pergi. Nabi pergi langsung. Dan ini kebiasaan Rasul, Pak. Kalau Nabi sedang duduk seperti ini, tiba-tiba langsung pergi, itu sahabat sudah hafal, mesti buang air, entah kecil atau besar. Dan sahabat menunggu, karena tidak lama nanti kembali lagi. Tapi karena itu yang terjadi, Nabi perginya sangat lama, sehingga sahabat menunggu, ini kok nggak datang-datang. Umar menunggu, Ali menunggu, Tolha menunggu, kok nggak datang-datang. Akhirnya pamitan, pulang. Sampai di rumah ternyata Nabi sudah menyiapkan 100 pasukan untuk menangkap orang Yahudi tadi yang berniat membunuh Muhammad. Sudah menyiapkan batu di atasnya, hanya minta menyerahkan saja. Tetapi orang Yahudi dari suku Bani Nadir ini enggan menyerahkannya, bahkan menantang perang. Kami siap bertahan berbulan-bulan melawan pasukan Muhammad. Tapi ternyata setelah dikepung, Allah berikan sifat rasa takut dan khawatir kepada Bani Nadir hingga mereka tidak berani melawan dan menyerang. Akhirnya dikeluarkan dari Madinah. Larinya kemana, Pak? Ke Khaybar. Di Khaybar sana menyusun kekuatan yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab. Ini orang Yahudi pertama, Pak, namanya Huyai bin Akhtab. Ini nanti juga bikin masalah ini, Pak. Yang kedua, orang Yahudi dari suku Bani Qainuqa ini juga bikin masalah. Bani Qainuqa, Pak, itu punya pasar sendiri. Semuanya orang-orang Yahudi, pedagangnya orang Yahudi semua, toko-tokonya orang Yahudi. Nah, ada sahabat tapi perempuan namanya Sabit, hendak
orang-orang Yahudi. Ibu naik tuku emas itu dicobi betul. Kalung bilang dicobi betul. Kalau dicobi cocok betul, amin betul. Nah, ketika memegang anting-antingnya oleh penjualnya harus dicoba. Diminta melepas cadarnya, melepas hijabnya, sahabat ini tidak mau. Kamu suka kan dengan bayar aja, kenapa harus dicoba? Karena suruh melepas cadar tidak mau, penjualnya ini nakal, mencantolkan besi tajam di bajunya dengan kursinya. Maka ketika sahabat ini bangun, sobek bajunya sampai terlihat awalnya. Semua pasar tertawa itu, menertawakan sahabat ini. Ada sahabat lewat, menolongnya. Penjual tokonya dipukuli sampai mati, Pak. Sahabat ini dipukuli orang pasar belum mati. Jadi sehari 2 orang meninggal, Pak. Yang satu mati syahid, yang satu mati sakit. Muslimah ini lari ke masjid, lapor kepada Rasulullah. Rasul percaya, maka Rasul dengan membawa ratusan tentaranya menyerbu Bani Qainuqa. Itu Rasulullah sangat peduli dan sangat menjaga kehormatan wanita. Ini nggak cuma kejadian sekali, Pak, berkali-kali. Di sana juga banyak gang, Pak, seperti di Magetan banyak banget, ada banget ini. Dulu orang Mekah itu suka duduk di pinggir-pinggir gang, di pinggir-pinggir jalan. Jadi orang kalau mau lewatkan di sini, Pak, ini betul usah, Pak. Di salah sih munduan itu loh, Pak. Ini itu kan ulahnya perilakunya Nabi Lut. Suka duduk di pinggir jalan, kadang sampai bentuk dua itu umatnya Nabi Lut dulu gitu. Tapi sampai sekarang masih ada. Tapi kadang yang sopan malah yang jalan bin Sewu, dan ini betul usah yang salah yang mereka. Nah dulu pernah kejadian juga ada wanita lewat di pintu, ya kayak di tempat kita. Assalamualaikum orang Jawa. Mau ayo budek. Kadang di pintu. Nah karena diam saja, ada wanita sampai hijabnya tinggi-tinggi, Pak, disingkapkan. Cuma diginikan, wanita ini lapor kepada Nabi. Nabi mengirim 100 tentara. Nabi tidak main-main dengan wanita, sangat menjaga kehormatan wanita. Itu Nabi, Pak. Bagaimana dengan negara kita? Sampai ada wanita diperkosa yang disalahkan, yang diperkosa asal lain, yang memperkosa malah dibebaskan, tidak bulan bebas. Makanya akan selalu ada seperti itu. Nabi tidak. Nah, Qainuqa itu ya kuat. Mereka malah menantang. 3 tahun saya kuat di kebun Muhammad, tidak ada masalah, banyak makanan di sini. Tapi Allah turunkan rasa khawatir, cemas, takut, sehingga tidak lama mereka menyerah. Dan resikonya sama, diusir oleh Nabi keluar dari Madinah. Kemana, Pak? Khaybar. Jadi di sana kumpul Bani Qainuqa dengan Bani Nadir kumpul di Khaybar. Pimpinannya Huyai bin Akhtab dengan Kinanah kumpul. Orang jahat kumpul dengan orang jahat. Kira-kira yang dibahas apa, Pak? Ya kejahatan, membuat ulah. Maka setelah perang Uhud itu nggak ada peperangan. Dalam waktu 1 tahun 2 orang ini, Pak, bikin masalah, menghembus-hembuskan, mendatangi semua suku Arab untuk mengajak perang. Maka berkumpulah menjadi satu pasukan besar yang disebut pasukan Ahzab, pasukan gabungan. Suratnya ada di dalam Quran, surat Al-Ahzab. Surat yang keberapa, Pak? Monggo pakai tinggal. Bagi Nabi Muhammad namanya perang Khandaq. Karena Nabi strateginya membuat parit yang sangat besar, namanya Khandaq. Dalam yang 7 meter, lebarnya 5 meter, sepanjang sekitar 20 km.
hampir mengitari Madinah sebagai pertahanan melawan pasukan Ahzab yang jumlahnya 10.000. Nabi hanya 3.000, bahkan berkurang terus karena ada orang-orang munafik seperti biasa, ada orang yang tidak kuat bertahan membuat parit. Dan Nabi pun tidak memaksa, kalau memang kamu tidak kuat, pulanglah. Tengok istrimu, tengok anakmu. Sampai habis pasukan Nabi tinggal 300 orang melawan 10.000, menang. Jadi tidak usah kaget, orang Islam walaupun sedikit kuat, kokoh, imannya tebal pasti menang. Perang Badar cuma 313, orang kafir 1.000. Perang Ahzab 300 melawan 10.000. Khaibar 20.000. Nabi pasukannya 1.400 min 1. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah Allah memberikan informasi Khaibar, Nabi mengatakan yang boleh ikut hanya yang ikut di perjanjian Hudaybiyah. Jadi yang tidak ikut Hudaybiyah tidak boleh ikut. Makanya ketika Nabi memberikan informasi nanti akan mendapatkan kemenangan, barang rampasannya banyak, kemudian ke Madinah, orang-orang berduit meri. Ya Rasul, aku ikut ya Rasul. Ini ada Pak di dalam surat Al-Fat ayat 11. Ayat 11. Saya baca ini artinya saja. Al-Fat ayat 11. Jadi kalau nanti ditanya, oh ada ini ayatnya. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah, jadi nggak ikut umrah ya, akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Ini ayatnya Pak. Jadi ketika Nabi pulang dari perjanjian Hudaybiyah, di Madinah cerita kami akan perang di mana Allah menjanjikan kemenangan dan mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Orang berdua meri Pak. Nah ikut sama Nabi nggak boleh. Karena Allah berjanji di dalam ayat ini juga. Allah berjanji dalam ayat ini juga yang boleh ikut ke Khaibar hanya yang ikut di Hudaybiyah. Nah, orang-orang berdua meri. Saya ikut ya Rasul, saya ikut ya Rasul. Tidak boleh. Sampai mohon ampun ya Rasul, dulu saya bisa ikut Hudaybiyah karena ya Rasul, saya sibuk dengan harta-harta kami, dengan ternak kami, dengan anak-anak kami, dengan istri kami. Ya kalau itu aja masih penting. Mereka kan mengatakan, ngapain umroh, ngapain ke Mekah lagi panas-panasan, nanti malah dibanting nggak bisa pulang. Kan ucapannya dulu seperti itu Pak. Nah sekarang mau ke Khaibar, mau ikut, ngerti Nabi itu tujuannya apa? Ingin mendapatkan harta rampasan perang. Sampai Nabi mengatakan, bolehlah kamu ikut, tapi tidak boleh mendapatkan harta rampasan perang. Ibu, menolak, wah nggak jadi, wah sorry kok. Padahal kalau mau ikut Pak, Allah memberikan ampunan. Tapi tidak mendapat harta rampasan perang. Ada kecuali kafir asal orang baru. Jadi ini hiburan bagi Nabi dan sahabat yang di Hudaybiyah, namanya Sakinah. Tapi bagi Badui namanya musibah. Musibah apa? Musibah. Harusnya tiap orang dapat 5 miliar, nggak jadi karena nggak ikut. Harusnya ngerti ini luar. Musibah bagi orang Badui. Karena kaya itu. Cuma ya perjuangannya juga sulit untuk mendapatkan sakinah yang lebih. Harus menembus pertahanan Khaibar yang sangat kuat karena bentengnya saja berlapis-lapis. Tapi kisah yang menarik ini Pak, dahsyat ini, banyak hikmah yang harus kita ambil, pelajaran yang dapat kita ambil. Misalnya nih, ketika Nabi berangkat ke Khaibar, ini hanya ujian ini yang musibah. Nabi bertemu dengan seorang gembala dan Nabi jawab,
Wahai gembala, bacalah syahadat. Ini pelajaran buat kita apa? Dimanapun kita berada harus berdakwah. Di mana saja. Saya lagi berdakwah sangat berat dakwahnya Pak. Jangan boleh mencoba mendatangi bank dan mengatakan kepada para pegawai bunga riba. Ini betul. Ini dakwah lagi yang sangat besar. Saya lagi menjalin komunitas. Bagaimana kita menghapus hutang kita dalam waktu sekejap, hutang lunas. Ini dakwah yang sangat berat. Lagi mencoba. Jadi dakwah itu nggak pandang bulu di mana saja. Nabi hendak perang Khaibar, ketemu gembala saja dakwah. Bacalah syahadat. Membaca syahadat masuk Islam. Tapi kata gembala, ya Rasulullah, kambing-kambing ini semuanya milik orang Yahudi. Bagaimana saya bisa mengembalikannya? Nabi mengatakan, tepuklah pipi kanan kambing, maka kambing akan kembali kepada pemiliknya. Aja dicoba betul Pak? Dalam huruf kucing aja tulis apa ya? Pipi kanannya Pak? Insya Allah balik ke pemiliknya. Ini motor-motor itu ya? Aku baik. Silakan dicoba. Siapa tahu? Kalau bingung pemiliknya siapa? Pelajaran bagi kita. Yang kedua, begitu sampai di perbatasan Khaibar, Nabi tidak langsung menyerah. Ini kebiasaan Nabi Bapak Ibu. Menurut Sofiatul Rahman Al-Budi, Nabi tidak pernah menyerang musuh kecuali di waktu pagi. Artinya apa Pak? Nabi tidak pernah menyerang musuh ketika tidak siap. Apa itu Pak? Ini adat Pak. Adat yang sangat bagus. Nabi tidak suka memerangi orang yang tidak siap. Berarti kan jatuh Pak. Musuh siap, tahu. Tetap kalau tidak siap, mesti menang. Tapi Nabi tidak suka. Menunggu mereka siap. Maka ketika para sahabat takbir, Allahu Akbar, Nabi bilang, pelankan takbir. Jangan membuat mereka kaget. Jadi nunggu pagi, Nabi bermalam dulu di perbatasan Khaibar. Begitu pagi datang, penduduk Khaibar kan tidak tahu kalau akan diserbu Nabi. Melakukan aktivitas seperti biasa, bertani, bawa cangkul, kerja biasa. Begitu melihat Muhammad dan pasukannya baru teriak, Muhammad dan pasukannya tolong, lari semua. Dan Nabi juga tidak menyerang. Ada orang Yahudi loh Pak, Nabi tidak menyerang. Nabi banyak adab di dalam peperangan. Nabi pesan kepada para sahabat, jangan menyerang wanita, jangan menyerang anak-anak, jangan menyerang tenaga medis, jangan membakar pohon, jangan membunuh binatang. Kalau nanti ada penduduk yang nyerah, jangan dibunuh, ada nyerah. Kalaupun terbunuh, jangan dimutilasi. Itu pesan-pesan Nabi Pak. Coba orang Yahudi sekarang yang di Israel, bagaimana kejamnya membunuh orang-orang Palestina. Disuruh baris Pak, menghadap tembok, pegangan, dari belakang ditusuk. Yahudi Pak. Nabi tidak. Sudah jelas-jelas terbunuh, masih dimutilasi, dipotong-potong. Yahudi Pak. Nabi tidak. Nabi peperangannya penuh adat. Ada etika perannya. Nabi membawa 1.400 pasukan min 1399. Itu sahabat semua. Di antaranya 10 orang Yahudi juga ada, tapi sudah masuk Islam. Dan 20 wanita tenaga medis juga ikut perang dari Bani Ghofar. Awalnya Nabi tidak mengizinkan, tapi karena ikut di perjanjian Hudaybiyah, 20 wanita dari Bani Ghofar oleh Nabi boleh ikut sebagai tenaga medis. Nah begitu Nabi hendak menyerang, itu masih berdoa Pak. Jadi sebelum perang Nabi berdoa. Doanya panjang, jangan boleh mengamalkan. Wahai Allah, Tuhan segala langit dengan segala yang ada di dalam namanya.
Wahai Tuhan segala bumi dengan segala yang ada di pikulnya. Wahai Tuhan segala setan dengan semua yang mendesakannya. Wahai Tuhan segala angin dengan semua yang dihembuskannya. Berikanlah kebaikan kepada kami, kebaikan penduduk negeri ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Berikanlah perlindungan kepada kami dari keburukan negeri ini, keburukan penduduknya, keburukan yang ada di dalamnya. Ini doanya Nabi ketika hendak perang Khaibar. Ini biasa dipakai oleh orang-orang yang wisata. Begitu masuk Bali membaca doa ini, berharap ada kebaikan di Bali dan perlindungan dari keburukan di Bali. Jangan hendak piknik Pak, Batu Raden dan Puji, begitu turun dari bis baca doa ini, agar dapat kebaikan dari kampung itu, terhindar dari keburukan kampung itu. Di dalam bisa kalau dan kosong itu kalau kita berada di tempat lain doanya seperti itu. Doa perang Khaibar. Jadi Nabi berharap Pak, di perang Khaibar itu tidak perang. Nabi ingin ada kebaikan dari negeri ini dan mendapatkan perlindungan dari keburukan negeri ini. Tapi ternyata ketika Nabi sampai di perbatasan Khaibar, mereka justru melawan. Sasaran pertama yang dibidik oleh Nabi adalah benteng yang pertama, benteng Naim, benteng yang kokoh. Dan orang Yahudi dipimpin oleh Marhab dengan kesombongannya Marhab menantang, dan Marhab ini punya kekuatan bisa mengalahkan puluhan orang. Sebelum perang, Nabi juga memberikan bendera panji-panji kemenangan. Ada dua riwayat. Di riwayat pertama, Nabi membagi-bagikan bendera. Bendera perang, bukan merah putih, bukan paten ini. Panji kemenangan. Karena kemenangan di dalam peperangan ditunjukkan oleh bendera. Bendera jatuh berarti kalah. Maka Nabi membagi-bagikan. Pertama dua golongan. Golongan Muhajirin, golongan Ansor. Muhajirin diberikan kepada Abu Bakar, kepada Umar. Ansor diberikan kepada Habab bin Mundir. Kasih karina perang Badar itu ada ahli strategi dari golongan Ansor namanya Habab bin Mundir. Nah, ketika di benteng Naim, pimpinannya Marhab itu menantang. Maka spontan dari golongan Nabi tampil namanya Ami Amir melawan Marhab. Kalau Pak mati syahid Ami Amir. Tapi dalam riwayat lain tidak syahid, tidak mati, tapi hanya terluka saja. Maka tampillah Ali. Ali jagoan Pak. Di perang Badar, Mubaruzah mengalahkan Al-Walid bin Uqbah. Di perang Khandaq, Ali duel adu tanding mengalahkan Abdul. Maka ini sudah biasa nih. Melawan Marhab hanya dengan satu gebrakan mampu menghantam kepala Marhab hingga tewas. Mati komandan benteng Nabi. Pasukannya tambah panas. Persaingan semakin sulit dan pindah ke benteng yang kedua, benteng So'bun. Diganti pimpinannya, diganti Salim bin Isham. Nabi juga mengganti komandannya. Komandannya diganti juga. Tujuannya apa Pak? Memindahkan bendera. Jadi biar benderanya tidak diincar. Karena yang diincar benderanya apa? Kalau bendera jatuh kan berarti kalah. Maka Nabi strateginya menggantikan pemegang bendera. Jadi yang diincar beda lagi. Tujuannya seperti itu. Abu Bakar gagal, Umar gagal. Lagi-lagi Ali tampil lagi. Menjadi benteng So'bun berhasil. Lalu musuh pindah ke benteng yang ketiga. Benteng kedua komandannya terbunuh di Yahudi. Namanya tadi siapa? Salim bin Isham.
Pindah ke benteng 3, benteng Zubair. Ganti lagi komandan orang Yahudi, diganti Harith bin Abu Zainab. Nah, kalau ada Harith bin Abu Zainab, Nabi juga akan menggantikan pemegang benderanya, dan Nabi mengatakan, bendera ini akan aku berikan kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul pun cinta kepada orangnya. Semua sahabat penasaran, lalu baris ingin mendapatkan bendera itu. Nabi bertanya, mana Ali? Sahabat bilang, Ali sedang sakit ya Rasul. Panggil. Ali lagi sakit Pak. Sakit mata. Mukjizat dia sama Nabi disembuhkan. Seperti di perang Badar, Abu Qatadah yang matanya lepas sampai bergelantungan juga disembuhkan Nabi. Ini Ali juga disembuhkan. Dan ternyata bendera itu diberikan kepada Ali. Abu Bakar, Umar, marah bukan? Boten para sahabat. Kalau kita mungkin tersinggung nih. Mereka tidak, mereka tahu. Dan mereka tahu diri. Abu Bakar gagal memimpin di benteng tadi, Umar juga gagal. Mereka menyadari. Tapi boten ini tidak cuma gagal saja. Sekarang tampil Ali memimpin melawan benteng Zubair, benteng yang sangat kokoh. Dan mukjizat Bapak Ibu, Ali mampu menembus gerbang, pintu gerbangnya yang beratnya 900 kilo, 9 kintal Pak, yang hanya mampu digotong oleh 70 tentara, tapi Ali mampu mengangkatnya. Mukjizat apa? Yang Allah berikan kepada Nabi, Nabi memberikan kepada Ali. Nabi selalu seperti itu Pak. Di perang Khandaq dulu, Nabi juga memberikan mukjizat kepada Yaman. Nama sahabat Mu'ad bin Yaman. Allah perintahkan kepada Muhammad, memerintahkan kepada Yaman, ya Mu'ad bin Yaman, masuklah ke pertahanan musuh yang dipimpin Abu Sufyan. Cari informasi, berikan kepadaku. Diberikan kepada Mu'ad bin Yaman. Apa mukjizatnya? Badannya terasa hangat, jalannya terasa terang. Padahal bila gulita, hujan badai besar, dingin sekali. Ketika Nabi mengatakan siapa yang berani menembus pasukan musuh, mencari informasi berikan kepadaku, gak ada yang mau. Ketika Nabi berjalan, kakinya kesandung. Ternyata kakinya Mu'ad bin Yaman. Kata Nabi, kamu Mu'ad yang kesana. Ya Rasulullah, aku berikan mukjizat, lalu diberikan mukjizat. Mampu melewati Khandaq parit yang sangat dalam, naik pakai tangga, lalu mencari informasi. Melihat langsung di hadapan Abu Sufyan sedang rapat dengan para tentara di perang Khandaq. Besok ini bisa Allah waktu perang Khandaq. Ini perang Khaybar sampai di sini dulu. Ali mampu menembus pintu gerbangnya dan akhirnya menguasai benteng-benteng yang lain. Kalau benteng lain Pak, ada satu benteng wanita semua, satu benteng anak-anak semua, satu benteng senjata semua, satu benteng makanan semua, satu benteng harta semua. Nah, benteng yang terakhir itu benteng persediaan air Pak. Nah, air sudah dikuasai sudah. Maka Yahudi, orang-orang Khaybar menyerah. Sesuai dengan adab Nabi di dalam peperangan, kalau sudah menyerah, Nabi tidak membantai. Apa kata Nabi? Kalau memang engkau menguasai daerah ini, kamu punya keahlian bertani di sini, silakan tetap tinggal di sini. Masuk Islam atau tidak? Kalau masuk Islam, kami akan kembali. Kata Nabi, silakan tetap di sini, engkau hidup di sini, kami kembali ke Madinah. Tapi kalau tidak masuk Islam, ternyata dia tidak masuk Islam, maka Yahudi, ya sudah silakan, tapi bayar seperti itu. Itu Nabi seperti itu. Maka Nabi pulang dengan membawa kemenangan yang sangat besar, harta rampasan yang sangat besar, nilainya 18 saham. 18 saham dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut Nabi, yang pasukan kavaleri mendapatkan 2 bagian, yang infanteri mendapat 1
satu bagian. Infanteri itu prajurit jalan kaki Pak. Kavaleri yang pakai kuda itu ada 200 mendapatkan 2 bagian saham. Konon Bapak Ibu, sahamnya Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada rekeningnya. Jenengan tidak haji, hanya orang Arab di salah satu bank ada rekening masih pakai nama Utsman bin Affan. Orangnya sudah meninggal, rekeningnya masih ada, tabungannya bertambah terus. Di Jogja Pak, ada orang yang masih hidup, rekeningnya saldonya 0. Karena nih, Utsman bin Affan. Umar bin Khattab Pak, penghasilannya 1 bulan 18 miliar. Tonton, warga Karawang. 1 bulan 18 miliar dari Al-Khaybar, harta rampasan. Rekeningnya sampai sekarang 1,8 triliun atas nama Umar bin Khattab. Tonton harga 5. Maka orang-orang yang tidak ikut nangis musibah, kenapa saya bisa ikut? Salahnya ramai. Makanya Bapak Ibu, kita sabar nih kalau rajin ke masjid informasi seperti ini, sabar. Nanti Allah berikan sakinah. Pokoknya sabar dulu. Itu kuncinya. Rahmat dan sakinah. Kalau sudah dapat ini, insya Allah nanti tinggal mawaddah barakah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Abdul Aziz MPD yang akan menyampaikan materi di kajian pada pagi hari ini. Mungkin masih ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustaz kami persilakan. Monggo. Sambut, kami dengar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kajian akbar itu ada informasi dari Amir bahwasanya nama kita Bapak tadi mengandung sifat untuk Bapak Ibu yang besok menengok Bapak tadi setelah kajian akbar ini ditutup bisa menengok bersama-sama acara yang dipimpin oleh Bapak Sigit Nurul. Bukan informasi dari kajian akbar ini. Bapak Ibu, pada kajian akbar ini kita akhiri bersama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mboten niku?